Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita belajar materi IPA, yaitu tentang tata surya. Kalian tahu tata surya kan? Tata surya itu apa? Tata surya adalah planet. Tata surya itu segala sesuatu yang di luar angkasa. Nah, tata surya ini terdiri dari matahari dengan planet, asteroid, dan meteor yang mengelilinginya. Nah, tata surya itu juga menjadi bagian dari sistem yang lebih besar lagi disebut galaksi. Nah, bukannya pelajaran yang waktu itu yang kemarin. Ini yang kemarin, tapi kan belum Miss jelasin. Jadi yang kemarin itu kan Miss masukin IPA dan IPS kan, terus tugasnya yang IPA doang. Nah, sekarang Miss ngejelasin. Sekarang Miss jelasin IPA dan IPS-nya, tapi tugasnya IPS doang gitu. Apaan sih? Nah, tata surya bisa menjadi bagian yang lebih besar lagi disebut galaksi. Nah, kalau galaksi ini sistem yang terdiri atas kumpulan gas dan benda-benda angkasa dengan gaya gravitasinya masing-masing. Sekarang misalnya kalau matahari beserta planet-planetnya itu ada di galaksi mana? Bima Sakti. Nama galaksinya adalah Bima Sakti. Itu galaksi Bima Sakti itu yaitu isinya matahari beserta planet-planet. Nah, di alam semesta ini galaksinya bukan cuman galaksi Bima Sakti, tapi ada galaksi lain juga. Andromeda. Nah, Bumi ini bagian dari tata surya di galaksi Bima Sakti. Nah, kalau di galaksi Bima Sakti ini, tata suryanya berpusat di matahari. Nah, namun matahari bukanlah pusat galaksi Bima Sakti. Terdapat banyak sistem bintang lain di galaksi Bima Sakti. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kenapa orang-orang bilang bintang itu yang Apa? Bulat? Bintang itu yang apa? Yang yang kayak segi 5 gitu. Oh, bintang. Bintang itu bentuknya kayak gitu. Kenapa? Ya mungkin sudah bulet. Kelihatan sama kitanya bulat, cuman mungkin sudah bentuknya itu ya kayak bintang. Jadi kayak udah diteliti sebelumnya, mungkin nggak yang benar-benar kayak bintang banget gitu, tapi mirip mungkin. Kayak salju aja nih, salju kan bentuknya sebenarnya butiran-butiran. Tapi kalian tahu kan? Aslinya snowflake gitu. Nah, iya snowflake gitu. Nah, tapi kan kalau kelihatan sama kita kan cuman kayak butiran-butiran kan. Tapi kalau misalnya diteliti, diamatin benar-benar bentuknya salju itu ya kayak gitu, yang snowflake gitu. Nah, mungkin bintang juga kayak gitu. Mau permen. Nah, sistem tata surya terdiri dari planet. Nah, planet yang terdekat dengan matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, semua planet-planet ini mengelilingi matahari dengan orbitnya masing-masing. Nah, setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar yang disebut orbit. Nah, orbit setiap planet itu menurut kalian sama atau enggak? Enggak. Kalau sama ya nanti bisa bertabrakan dong. Nah, makanya orbitnya itu beda-beda. Di antara planet Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid yang terdiri dari asteroid. Bentar dulu. Ngantuk. Nah, sekarang kita belajar tentang karakteristik dari matahari.
matahari ini bola gas yang sangat besar dan sangat panas. Corona. Iya, itu ada bagian dari matahari yang namanya corona. Nah, matahari ini disebut juga bintang. Jadi, kalau di dalam tata surya itu dia bisa disebut bintang kalau dia dapat memancarkan cahaya sendiri. Nah, makanya matahari juga disebut sebagai bintang. Nah, itu adalah karakteristik dari matahari. Matahari itu yang kemarin. Matahari itu ada korona, ada kromosfer, ada fotosfer, dan ada inti dari mataharinya. Ya panas banget. Neraka lebih panas sih. Kaget. Ya, panas banget mataharinya juga panas kan, apalagi inti bumi juga panas kan, Miss? Iya. Kamu kucing. Nah, inti dari matahari ini menghasilkan energi panas dan cahaya yang memengaruhi planet-planet di sekitarnya. Ukuran matahari yang lebih besar mengakibatkan adanya gaya tarik matahari. Kamil, akibatnya planet-planet dalam tata surya beredar mengelilingi matahari. Nah, jadi karena matahari ini memiliki gaya tarik matahari yang besar, maka planet-planet di sekitar matahari, termasuk bumi, itu tuh beredar mengelilingi matahari. Nah, planet merupakan benda angkasa yang mengorbit mengelilingi sebuah bintang. Nah, bintang yang kita kelilingin saat ini adalah benda yang bumi kelilingin. Matahari. Ya, pinter. Matahari. Nah, sekarang kita belajar tentang karakteristik planet-planet. Yang pertama ada Merkurius. Nah, planet Merkurius itu planet yang terkecil dan dia itu paling dekat dengan matahari. Merkurius apa? Nah, Merkurius ini tidak memiliki satelit alam dan tidak memiliki atmosfer. Miss, Zidan nggak di-admit katanya. Oh, bentar. Tahu Miss jahat banget. Nah, Merkurius ini planet terkecil dan paling dekat dengan matahari. Nah, suhunya itu sangat ekstrim ya. Kalau siang hari sampai 430. Tunggu, Miss. Merkurius itu warnanya apa sih? Abu-abu atau kuning dan biru? Apa? Merkurius itu warnanya abu-abu atau kuning dan biru? Enggak ada lah. Pakai teleskop atau pakai semacam tidur di situ kepanasan kayak Upin Ipin. langsung meninggal. Nah, Merkurius nih, karena dia paling dekat dengan matahari. Merkurius itu warnanya apa dulu? Iya. Ntar dulu. Ntar dulu. Ya, Empis juga belum. Aku lihat di Google ada yang kuning biru, terus ada yang abu-abu, terus ada yang kuning doang. Jadi aku bingung. Mungkin dia itu terlihatnya beda-beda. Maksudnya dalam keadaan tertentu bisa warnanya ini gitu. Dia warna aslinya apa? Rel. Warnanya abu-abu katanya. Warnanya semu karena jadi gini, karena dia warnanya semu, makanya dibilangnya warnanya abu-abu gitu. Uranus. Nah,
Nah, jadi kalau siang hari ini saking panasnya dia itu sampai 430 derajat Celcius tuh. Panas Nggak banget. panas. Sedangkan panas lah. Miss, Jupiter dingin kan ya? Sedangkan Ya, lumayan kalau dingin. sedangkan kalau malam hari sampai minus 183 derajat Celcius kalian langsung beku. Kalau bisa gitu apa? kan kok bisa gitu? Jupiter kan dingin dalamnya, Miss. Ya karena kan kalau siang dan malam Jupiter itu tergantung kan sama angin. apa? Tergantung sama Miss, kalau nggak ada orbitnya matahari dia. gimana, Miss? Ya dingin banget lah. Miss, Jupiter itu kan cuma gas kan, Miss? Bukan padatan. Padatan. Bukan, dia gas, dia bilang. Coba nih kita. Oh iya, gas. Nah, sekarang kita belajar lagi. Ntar dulu, ini kan masih Jupiter itu Merkurius. gas. Iya. Bukan padatan. Nah, Miss, sekarang Jupiter lanjut intinya lagi. ada dingin kan ya? Nanti, ntar dulu. Sekarang tadi kan Merkurius. Nah, sekarang kan jadi sekarang Venus. Venus ini Penis. planet yang paling panas sampai 470 derajat Celcius. Nah, Lah kok diameter gitu kan Merkurius dong yang paling dekat, jadi paling panas. kan tergantung sama orbitnya dia juga. Apa? Nah, diameter Venus ini 12.100 km, hampir sama dengan bumi. Nah, kalau misalnya kalian tahu lagu Bintang Kejora. Nah, sebenarnya Bintang Kejora itu yang panggilan untuk bintang kejora ini adalah planet Venus. Itu bukannya lagu bintang fajar, iya. Bintang fajar atau Kejora. bintang kejora. Lagu dangdut. Nggak pernah lihat, Miss, di sore-sore. Iya, kan nggak selalu kelihatan. Nah, sekarang nih bumi. Satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi ini diselimuti oleh atmosfer yang melindungi bumi dari radiasi langsung sinar matahari dan benturan meteor. Jadi misalnya nih ada meteor yang mau berbenturan dengan bumi. Nah, sebelum iya gas-gas lain. Kan ada hidrogen kayak gitu-gitu. Pantat gen. Nah, ya bukanlah. Bukan gas LPG yang dimaksud, gas-gas yaitu hidrogen, nitrogen ada hidrogen, terus helium dan lain-lain. Angin. Nah, jadi kalau misalnya nih tadi yang Miss jelasin, kalau jadi kan suka ada tuh meteor yang mau masuk ke bumi. Nah, dia tuh sebelum masuk ke bumi karena bumi ini mempunyai lapisan atmosfer, dia itu sudah terbakar atau sudah hancur duluan sebelum sampai ke bumi. Maka itu bergesekan ya sama atmosfer. Iya, bergesekan. Terus habis itu hancur kan. Jadinya belum sampai ke bumi tapi dia udah hancur duluan gitu. Nah, 2/3 Kenapa dua per atmosfernya digedein aja? nggak bisa. Ya. Nah, 2/3 dari bagian bumi ditutupi oleh air. Jadi daratannya tuh cuman 1/3-nya doang ya. Nah, gas-gas penyusun bumi terdiri dari nitrogen, oksigen, dan yang paling banyak nitrogen tuh sampai 78%. Nitrogen tuh apa? Yang mana? Miss, Pluto jauh banget ya, Miss. Pluto itu bukan planet. Pluto itu iya, maksudnya nitrogen itu apa? Buat apa? Gas yang apa? Fungsi nitrogen di bumi. Iya, terus ada di mana gitu. Iya, kamu nggak bakal lihat. Iya, tuh maksudnya kayak gimana kalau oksigen kan yang kita hirup, karbon dioksida yang kita keluarin, kalau nitrogen sebenarnya kalian itu kalau misalnya menghirup solar itu smash. Jadi gini, yang kalian hirup itu kan oksigen sebenarnya, tapi
nggak 100% cuman oksigen doang yang kalian hirup. Nah, tetap ada gas-gas yang lain yang masuk ke tubuh kalian. Oh, ini Makanya Merkurius. kenapa kan kayak gini, kenapa polusi itu berbahaya bagi tubuh kita? Karena mengandung gas karbon. Gas karbon yang merusak tubuh. Nah, berarti kan itu bisa masuk ke tubuh kita kan, walaupun kita emang membutuhkan oksigen, tapi bukan berarti nggak ada gas-gas lain yang masuk ke tubuh kita ketika kita bernafas gitu. Nah, oksigen juga penting. Nitrogen itu apa? Nitrogen itu penting. Nah, nih ya, udara yang kita hirup ini sekitar 78% adalah nitrogen yang masuk ke dalam tubuh setiap bernafas. Nah, nitrogen itu bilang itu dari tadi yang tuh. kan Udah, tadi lanjut. Miss bilang Lanjut. kalau misalnya kita menghirup napas itu nggak cuman oksigen yang masuk ke tubuh Wih, kita. Miss, kok unlimited remaining meeting time 581734 menit lagi. Lah, tunggu, aku foto. Nah, terus habis itu, matahari sendiri ini memiliki satelit alami, yaitu bulan. Satelit alami kita itu bulan yang mengelilingi bumi ini. Nah, lanjut ya. Tuh, udah aku foto. Nanti kalau misalnya tiba-tiba mati, masuk lagi ya. Tunggu. Ya, jangan hilang dong. Solar smash. Mil, solar smash. Nah, sekarang Mars. Kalau Mars ini diberi julukan planet merah. Nah, kalau di Mars ini tidak ada air dan atmosfer. Dia itu kaya akan karbon dioksida sehingga planet ini tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Nah, kalau tadi bumi ini punya satelit alami namanya apa? Satelit alami bumi? Bulan. Nah, kalau Mars memiliki 2 satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos namanya. Deimos. Sampai Deimos sini kayak nama Yunani. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Kadang-kadang Mars itu bisa terlihat tahu sama dari bumi, dari kita, dia itu warnanya merah. Katanya makanya bumi pernah deketin Mars. Iya, karena orbitnya sedang dekat gitu. Nah, kalau lagi kelihatan kita bisa ngeliat tapi warnanya merah, makanya disebutnya planet merah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Merah. Bulan merah, Miss. Ya, seperti bulan warnanya merah. Nah, sekarang Jupiter. Nah, kalau Jupiter dingin kan ya, Miss? Jupiter ini planet terbesar dalam tata surya. Iya. Nah, planet ini disebut juga planet satelit, banyak banget, kirain cuma 4. Planet gas karena tidak memiliki permukaan yang padat. Jadi dia kayak gasnya berbentuk gumpalan gitu. Nah, terus memiliki satelit alami terbanyak yaitu sampai 79 satelit. Wow. Kalau tadi Mars cuma punya 2, Bumi cuma punya 1, Jupiter tuh punya 79. Jupiter tuh cuma 4, Miss. Miss, satelit gunanya buat apa, Miss? Ya, satelit itu bukan gak ada gunanya, bukannya dia nggak ada gunanya ya, tapi dia secara alami mengitari planet kayak bulan, mengitari planet, Miss, bumi, terus apa? Ukurannya kecil-kecil dong, Miss, satelit. Iya. Lu satelit kecil. Biar tabrakan. Biar ada gunanya. Dia itu ada sendiri, dia itu ada secara alami. Kalau ya apa namanya kayak NASA itu kan punya satelit buatan. Nah, kalau satelit buatan kan itu fungsinya untuk melihat pergerakan tata surya gitu. Nah, kalau satelit alami ya emang udah ada dengan sendirinya. Udah ada dari Allah,
dengan Iya, udah. Iya, maksud dari Allah maksudnya. Nah, lanjut. Tadi Jupiter, sekarang Saturnus. Saturnus ini planet yang bercincin, yang memiliki cincin yang melingkarinya. Nah, cincin tersebut dari miliaran bongkahan es yang besarnya berbeda-beda. Jadi bongkahan es, tapi kelihatannya seperti cincin. Nah, Saturnus memiliki 60 Saturnus bukannya warna hitam ya, Miss? alam. Enggak. Eh. Coklat gitu. Nah, Iya, agak coklat. Hitam agak coklat. Saturnus ini memiliki 60 satelit alami yang mengitarinya. Nah, nama satelitnya yang paling besar itu namanya Titan. Iya, Titan gede. Solar Smash. Terus kita lanjut lagi. Nah, aku baru 8:07, perasaan udah 30 menit. Nah, sekarang lanjut lagi. Udah 30 menit, Uranus. Mil. Uranus Bukan. ini Kan dari 7:30. Kan tadi aku lihatnya tadi 8:00, terus kok perasaan udah 30 menit. Masih Uranus 30 menit. ini planetnya warnanya hijau kebiru-biruan. Oh, Nah, hijau tuh. hasil penyerapan cahaya merah oleh gas metana di atmosfer teratasnya. Jadi Uranus ini punya atmosfer ya. Nah, atmosfer teratasnya ini apa? Miss. Hah? Uranus Matahari itu punya ring bergerak. kecil kan, Miss? Uranus itu kenapa? Punya ring kecil. Matahari bergerak, Mil. Keren. Ring kecil. Cincin. Tapi horizontal gitu. Vertikal. Ya, Uranus itu punya cincin bener, tapi dia kan kalau Nggak terlalu kelihatan. iya, terus dia itu berdiri cincinnya, tapi kecil gitu. Black hole. Iya, nah, terus apa? Black hole Gas itu gimana ya? Gas metana ya gas metana namanya. Apa yang terjadi? Nah, Jika terus matahari ditelan dengan memiliki Mars, ditelan. memiliki sumbu rotasi berimpit dengan bidang orbitnya. Nah, sehingga kedua kutub saling bergantian menghadap matahari. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? No. Dah, kayaknya sebentar lagi habis, Miss. Bukan, Miss. Udah 7 menit lagi. Terjauh dan memiliki skala revolusi terlama. Iya, namanya juga apa? Ya, terjauh. Jadi dia paling lama membutuhkan waktunya untuk mengelilingi matahari. Nah, Neptunus juga disebut kembaran planet Uranus karena memiliki ciri-ciri seperti planet Uranus. Nah, kalau Neptunus itu mempunyai 14 satelit alami dan satelit terbesarnya namanya Triton. Warna biru tua itu. Iya, biru. Biru. Biru itu is the best. Biru itu apa? Biru itu Nah, urutan planet-planet tata surya berdasarkan jarak dan revolusinya. Nah, ini kalian pelajari. Ada dari Merkurius sampai Neptunus. Kalau bumi itu kan rotasinya berapa jam? Kalau rotasi bumi 365 berapa lama? hari. 23 kalau jam. rotasi 1 hari. 23 jam 56 Ya, 1 hari. Kalau 24 jam revolusinya ya. Bilang aja 24 jam. revolusi. kalau revolusi bumi 365 berapa? hari. Ya, sama dengan 1 tahun. 200 tahun. 59 hari kok. Cepat banget. Mes, kalau matahari Cepat ditelan banget kan? Lama banget. Iya, lama banget. Dia kan matahari ya ditelan black hole. Rotasi apa namanya? Ya, rotasi setiap planet Matahari beda-beda. ditelan black hole. Tapi tetap aja kalau kala revolusinya ya paling cepat Merkurius karena dia paling dekat dengan matahari. Nah,
4.000 hari gitu, Mas. Di Kamil ngebug. Iya, karena kan itu semakin jauh dia dari matahari. Miss, Enggak, Kok beda banget Kamil perbedaannya? ngebug, Miss. Iya, Jamnya Kamil iya, ngebug. karena tergantung si planet itu kan kita tidak bisa menentukan. Yang menentukan Allah. Nah, ini. Oke. Less than 1 menit orang masih 7158 1724 menit lagi. Nah, ini kayak setelah Kentut di sholat. Ayo, kita mulai lagi ya. Planet luar. Nah, jadi di dalam tata surya itu ada yang disebut planet luar dan planet dalam. Nah, kenapa bisa terbagi menjadi dua? Berdasarkan keberadaan sabuk asteroid di antara planet Jupiter dan Mars. Jadi di antara planet Jupiter dan Mars terdapat asteroid. Makanya planet-planet itu disebutnya dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet letaknya itu di antara matahari sampai ke sabuk asteroid itu. Nah, kalau planet luar dari di luarnya sabuk asteroid. Nih, planet-planet dalam adalah planet yang terdekat dengan matahari sampai sabuk asteroid. Kalau planet luar itu planet yang letaknya berada di luar sabuk asteroid. Planet dalam apa aja berarti? Dari matahari sampai Mars. Planet apa aja? Merkurius. Hei, kenapa diem aja? Merkurius, Oktober, Venus, Bumi, dan Mars. Berarti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini persamaan dan perbedaan planet luar dan planet dalam. Kalau planet dalam berada di wilayah bagian dalam. Kalau planet luar kan berarti di bagian luar. Materi penyusunnya berupa batuan dan logam. Nah, kalau planet gen dan helium. Dan yang sebagainya kalau di planet dalam revolusinya lebih cepat, kalau planet luar revolusinya lebih lama. Terus persamaannya sama-sama mengelilingi matahari, beredar pada orbitnya masing-masing, dan mereka berotasi pada porosnya. Nah, materi yang kedua. Nah, matahari sebagai bintang dalam tata surya. Kenapa matahari tadi disebut sebagai bintang? Kenapa matahari disebut sebagai bintang? karena mempunyai cahaya sendiri. Ya, karena mempunyai cahaya bilang itu, sendiri. Nah, bintang selain matahari tidak dapat terlihat jelas dari bumi karena jaraknya sangat jauh. Lebih jauh dari jarak matahari dengan bumi. Nah, matahari itu memancarkan cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini menjadi sumber energi yang penting bagi bumi. Energi matahari dihasilkan dari reaksi yang terjadi di inti matahari. Energi matahari bermanfaat untuk proses fotosintesis, tahap evaporasi daur air, pembangkitan listrik tenaga surya, dan acuan dalam penanggalan Masehi. Apa?
Jadi Ya kita masuk matahari berenang juga nggak? matahari juga bermanfaat ya untuk kita kayak buat Jadi, ngejemur pakaian dan Jadi- lain-lain. Jadi Jadi, sangat bermanfaat untuk manusia dan makhluk hidup. Ya kalau nggak ada matahari nanti kan malam terus dong. Nah, sekarang kita belajar perbedaan dari asteroid, meteoroid, meteor, dan meteorit. Nah, selain planet, juga terdapat benda-benda angkasa yang bergerak keluar dari lintasannya karena terjadi gangguan gravitasi. Nah, yaitu benda-benda angkasanya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah asteroid. Kalau asteroid itu benda angkasa yang sebagian besar mengorbit sebagai sabuk asteroid. Yang tadi, kalau asteroid itu berarti dia yang terletak pada sabuk asteroid di antara planet Mars dan Jupiter yang memisahkan tadi planet luar dan planet dalam. Itu asteroid. Kumpulan-kumpulan dari asteroid. Nah, yang kedua adalah meteorit. Kalau meteorit ini benda angkasa berukuran kecil yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Meteorit tidak mengorbit matahari pada lintasan tertentu. Jadi, yang tadi Miss bilang juga itu karena dia itu tidak mengorbit pada matahari, dia itu bergeraknya asal-asalan. Bisa menabrak ke bumi, bisa menabrak ke planet-planet lain. Tapi kan balik lagi, karena bumi itu punya atmosfer, jadi sebelum sampai ke bumi, meteorit itu biasanya sudah terbakar duluan di angkasa. Nah, yang ketiga meteor. Kalau meteor itu meteorit yang memasuki atmosfer bumi, biasanya disebut sebagai bintang jatuh. Miss mau nanya. Ya. Kan tadi kan katanya ada batu yang itu kan mau ke bumi, tapi kan kebakar dulu kan. Iya. Nah, kalau api kan butuh oksigen. Terus nanti dia bakalan mati cepet dong. Ya, jadi gini, kalau misalnya meteorit itu mau masuk ke bumi, itu kan disebutnya meteor tuh. Nah, ketika dia mau sampai ke bumi, dia nggak bisa langsung masuk karena bumi itu kan punya lapisan atmosfer yang melindungi bumi dari kalau misalnya ada benda-benda angkasa yang mau masuk ke bumi. Nah, itu pasti melewati atmosfer. Sebelum dia masuk ke bumi dan melewati atmosfer, di atmosfer itu nanti dihalangin. Nah, karena dihalangin ya udah hancur atau dia terbakar gitu. Jadi belum sampai ke bumi gitu. Oh, terbakarnya itu belum sampai darat di bumi ya? Belum. Oh, Nah, kalau meteorit yang mau masuk ke atmosfer bumi itu disebutnya meteor. Kalian kadang kalau suka lihat itu ada bintang jatuh. Nah, sebenarnya itu adalah meteor yang mau masuk ke bumi. Bintang jatuh. Sejak kapan bintang bisa Meteor ini berpijak saat memasuki bumi akibat gesekan dengan udara di lapisan atmosfer. Emang kalian nggak suka kayak ada bintang jatuh gitu? Padahal itu bukan bintang jatuh, tapi itu adalah kenapa meteor. di kartun-kartun kalau ada bintang jatuh langsung doa? Ya, itu kan kepercayaan dia. Kita Emang yang janganlah. bintang jatuh itu agama apa? Enggak, kayak mereka berpikirnya kalau ada bintang jatuh itu doanya akan terkabul. Padahal kan kalau kayak yang bisa bintang jatuh mengabul itu kayak Tuhannya mereka ya? bukan kayak kayaknya itu deh bakal berarti kayak tanda-tandanya doanya nanti bakal dikabul. Padahal nggak boleh kayak gitu. Kita tuh harus berdoa cuman pada Allah. Oh. Nah, meteorit ini sekarang kita membahas tentang meteorit. Meteorit ini meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi dan tidak habis terbakar. Meteorit yang menghantam permukaan bumi biasanya mengakibatkan terbentuknya kawah. Nah, tadi kan kalau
ada yang sudah terbakar di atmosfer. Nah, ada juga yang bisa sampai masuk ke bumi. Nah, kalau masuk ke bumi, ya itu akan terbentuk kawah karena kan meteorit itu kan besar kan. Nah, ini contohnya adalah kawah meteorit di Arizona, Amerika Serikat. Jadi itu adalah akibat dari jatuhnya meteoroid. Milos. Ada yang mau ditanyain? Apa? Kenapa? Kenapa? Kenapa apanya? Kenapa itu kenapa? Kenapa meteorit itu bisa sampai? Ya karena dia itu tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi. Miss, Atmosfer kenapa? bumi, Miss, kenapa meteor itu bisa jatuh ke bumi, kan dia kan jauh dari bumi. yaitu meteor itu kan tidak punya orbitnya dalam tata surya. Jadi dia bukan cuma ke bumi aja, bisa ke planet-planet lain juga. Milos. Gitu. Milos. Nah, sekarang tadi kita membahas tentang matahari dan benda-benda angkasa. Sekarang kita membahas tentang bulan. Bulan ini satelit alaminya bumi. Jadi kalau di planet lain nggak bisa dia ngelihat bulan. Nggak bisa memiliki bulan karena bulan ini satelit alaminya bumi. Nah, kalau satu apa? Nggak ada alien. Satelit alami ini benda angkasa yang terbentuk secara alami dan bergerak mengelilingi planet. Nah, permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari membuat bulan terlihat bersinar. Gitu. Nah, bulan, ini kita udah pernah bahas ya, bulan mengalami rotasi dan revolusi. Nah, kalau bulan ini kalau rotasi dan revolusinya sama, yaitu 29,5 hari atau 1 bulan. Makanya kita mengenal nama-nama bulan itu karena dari kala rotasi dan revolusinya si bulan. Nah, perbandingan bumi dan bulan, persamaannya sama-sama berputar pada porosnya. Perbedaannya, bumi merupakan planet dan bulan merupakan satelit bumi. Terus bumi dan bulan sama-sama mengelilingi matahari persamaannya. Perbedaannya, bulan mengelilingi bumi, sedangkan bumi tidak mengelilingi bulan. Dan lain-lain, ini kalian bisa baca. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau enggak, kita Brah Group Official. PC dibanting. Brah Group tadi kita membahas tentang tata surya. Nah, sekarang kita membahas tentang tokoh yang berdampak pada yang ilmuwan yang yang mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang astronomi. Yaitu kalau astronomi itu ilmu yang mempelajari berbagai benda langit dengan sifat dan gejalanya. Nah, ini salah satu ilmuannya adalah Galileo Galilei. Yaitu asal Italia pada kelahirannya tahun 1564. Nah, penemuan Galileo Galilei ini sangat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan di bidang astronomi. Nah, apa sih bapaknya yang terkenal dia fisika temukan? dong. Nah, awal mula perkembangan ilmu astronomi ditandai dengan Miss itu orang ditemukannya pertama yang tahu teleskop. itu kan ya, Miss? Apa? Yang tahu kayak hal-hal kayak alam gitu. Iya, jadi dia itu pertama dia itu menggunakan teleskop. Jadi dia membuat teleskop terus untuk mengamati mengamati langit. Nah, berkat temuannya ini dia itu disebut sebagai Bapak
sains modern. Jadi dia yang awalnya yang menggerakkan, wah ternyata di luar angkasa kayak gini-gini ya. Nah makanya dia awalnya karena dia mengamati langit, akhirnya kayak diselidikin lagi sampai sekarang gitu. Nah awalnya Vincenzo dia nih, Galilei, jadi bapaknya dia ini. ini menemukan dia membuat teleskop terus mengamati benda langit. Nah, terus penemuan-penemuan Galileo ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu astronomi. Udah belum nih? Nah, berikut beberapa penemuan Galileo. Yang pertama, teleskop yang digunakan untuk melihat benda langit. Nah, terus setelah dia mengamati, ternyata permukaan bulan ini tidak rata dan tidak halus. Terus Galileo ini juga mengamati bahwa Saturnus memiliki lingkar seperti cincin. Venus memiliki beberapa fase seperti bulan. Venus berputar mengelilingi matahari. Jadi itu tuh awal-awalnya yang dia temukan, sehingga banyak penemuan-penemuan selanjutnya karena itu awalnya dia yang memprakarsai lah namanya. Nah, dampaknya berarti kan memberikan wawasan mengenai angkasa luar. Setelah dari Galileo Galilei ini, banyak juga tokoh bidang astronomi yang akhirnya meneliti lebih jauh mengenai tentang planet-planet. Nah, pengelompokan planet berdasarkan garis edar bumi. Nah, kalau berdasarkan garis edar Universitas planet Padua. terhadap garis edar bumi, planet itu dikelompokkan menjadi planet inferior dan planet superior. Kalau planet inferior ini planet yang garis edarnya terletak sebelum garis edar bumi. Berarti sebelum bumi, yang dari matahari sampai bumi itu kan sebelumnya ada planet-planet. Nah, itu disebutnya adalah planet inferior, yaitu Merkurius dan Venus. Nah, kalau planet superior berarti yang letaknya setelah bumi apa aja coba? Yang letaknya setelah bumi apa aja? Ayo, kenapa nggak ada yang jawab? Planet yang letaknya setelah bumi. Apa, Mas? Planet yang letaknya setelah bumi. Ares. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, itu disebut planet superior. Nah, ini nih kalau nih di batasnya ininya. Jadi kalau yang sebelum bumi itu disebutnya planet inferior, yaitu Merkurius dan Venus. Kalau setelah bumi disebutnya planet superior. Nah, sekarang nih jadi kan tadi planet itu terbentuk dari gas dan debu yang membentuk planet. Nah, kalau gas dan debu ini tidak bergabung dengan matahari atau planet yang atau dia itu tidak membentuk planet, nah dia kan akan melayang, maka disebutnya sebagai komet. Tapi kalau meteor, bedanya komet sama meteor itu kalau meteor kan tidak mempunyai orbit. Nah, kalau komet ini juga ikut mengelilingi matahari. Nah, kalau lintasan komet berbentuk sangat lonjong dan berada di antara lintasan planet luar. Hari bisa tabrakan dong, Miss. Ya enggak dong. Dia kayak punya garisnya masing-masing. Pokoknya kalau yang mempunyai orbit, dia tidak mungkin tabrakan. Kalau dia yang tidak punya orbit baru gitu. Karena Allah itu maha besar. Jadi dia tuh bisa loh gitu menciptakan planet dengan orbitnya masing-masing dan benda-benda langit dengan orbitnya masing-masing gitu. Jadi nggak akan tabrakan. Nah, kalau misalnya
meteor tadi karena dia tidak mempunyai orbit, maka baru tuh dia bisa bertabrakan. Nah, komet ini tersusun atas gas, debu, dan es yang membeku. Saat melintas di dekat matahari, ekor komet akan berpijar menjauhi matahari akibat adanya dorongan angin matahari. Makanya komet itu disebutnya bintang berekor. Bintang pantat. Nah, tadi penemuan di bidang astronomi tadi yang menemukan yang meneliti tentang benda-benda langit pertama kali namanya siapa? Geo apa itu? Newton. Galileo Galilei. Oh ya, Galileo. Nah, setelah Galileo, teleskopnya Galileo ini dikembangkan oleh ilmuwan lainnya seperti Isaac Newton. Nah, Newton ini mampu membangun teleskop pemantul pertama di dunia dan menjelaskan teori pergerakan planet mengelilingi matahari melalui hukum gravitasinya. Kan kalian tahu nggak kalau Newton itu yang menemukan adanya gravitasi bumi. Jadi dia itu lagi duduk di taman. Jadi dia lagi duduk di taman. Iya, ada Dia apel jatuh ke kepalanya. iya, terus ada apel jatuh. Ya belum tahu kalau namanya itu gravitasi. Terus si Newton itu berpikir, kenapa apel itu bisa jatuh ke tanah gitu, sedangkan bumi itu bulat gitu. Nah, setelah dia berpikir ternyata ada gravitasi bumi yang membuat semua benda ini jatuh ke inti bumi. Jadi kayak jatuh ke buminya gitu. Nah, ternyata dia juga menemukan bahwa setiap planet itu memiliki gravitasinya masing-masing. Terus Galileo kan bukan yang pertama kali buat teleskop. Iya, Galileo. Iya. Teleskop. Bukan. Ada lagi, dia pembuat kacamata. Nah, terus manfaat Pernah dengar aku? peninggalan waktu, perkembangan teknologi Memang satelit benar, dan ya? dampak dari peristiwa alam Ya memang bener, Rel. Nah, teleskop ini digunakan untuk mengamati benda-benda yang letaknya jauh seperti bulan. Kalian tahu ini nggak? Di Bandung ada namanya Bosya. Nah, itu tuh ada teleskop yang sangat besar. Jadi kalian bisa melihat ke benda-benda langit. Nah, ini tadi udah dijelasin ya tentang planet luar dan planet dalam. Nih, tokoh selain Galilei dan Isaac Newton, ada beberapa tokoh-tokoh di bidang astronomi juga. Yang pertama, Nicolaus Copernicus, dia itu memperkenalkan teori bahwa matahari merupakan pusat tata surya dan planet-planet lain mengelilingi matahari. Nah, terus ada juga menurut Johannes Kepler, planet ini beredar mengelilingi matahari dalam orbit bentuknya tuh elips, jadi bukan bulat gitu. Jadi dia elips sedikit lebih lonjong. Nah, terus ada juga menurut Edwin Hubble, galaksi Bima Sakti hanyalah satu dari miliaran galaksi yang ada di alam semesta. Jadi alam semesta itu sangat-sangat luas. Nah, alam semesta dimulai dari sebuah dentuman besar yang disebut Big Bang dan sifatnya mengembang. Miss. Itu bukan teori Apa? Islam. Iya, itu kan teori menurut Edwin Hubble. Iya, tapi itu bukan teori Islam, jadi Iya. jangan diikutin. Iya. Nah, terus dampak penemuan di bidang astronomi. Tadi yang pertama menciptakan teknologi pesawat luar angkasa, ya kan, karena
karena kita ini ingin menjelajahi luar angkasa, akhirnya dibuatlah pesawat luar angkasa, terus juga memperkaya ilmu pengetahuan, mempermudah komunikasi jarak jauh karena adanya satelit. Jadi kayak handphone inilah kita kan bisa berjalan karena adanya satelit, terus menciptakan sistem peramal cuaca dan GPS tuh. Kamu Itu mah karena nggak tahu apa. apa? Nah, Miss, udah sampai sini apa? Miss, kata Hah? si Farel yang buat teleskop pertama kali itu Hans Lippershey. Kamu mah nggak tahu. Nah, jadi gini loh, kalau misalnya teleskop itu kan nggak yang langsung berbentuk teleskop, jadi bisa aja kayak gini. Ada seseorang yang bikin teleskop, awalnya cuman kayak gini doang, nanti dikembangkan lagi oleh ini, terus dikembangkan lagi oleh ini gitu. Jadi mungkin awalnya tadi yang disebutin Farel, nah nanti dikembangkan oleh siapa lagi. Nah, terus mungkin di Galileo Galilei ini, dia yang kayak ini loh fungsinya teleskop itu untuk Yang ini bikin gitu. itu, Miss. Yang bikin bagus lagi, dibagusin lagi. Maksudnya Ya, dikembangin lagi. Nah, sampai sini dia mau ditanyain enggak? Apa? Nah, kalau udah, sekarang kalian minum dulu. Istirahat dulu 5 menit. Kamu nggak Nanti kita lanjut lagi. Bang. Ya udah nggak apa-apa. Nah, dengan adanya modernisasi ini, jadi semakin mudah ya. Nah, ini ada juga lagi traktor untuk menggemburkan tanah di sawah. Mesin tik. Biasanya. Nah, ini masih digunakan. Nah, terus selanjutnya ada mesin tik untuk membuat dokumen. Nah, sekarang udah jarang ya, semuanya kan pakai laptop. Printer. Karena kalau mesin tik itu dia itu susah juga digunainnya, nggak bisa dihapus. Kalau dihapus harus ditipek gitu. Lebih susah. Nah, mesin tik itu ya buat ngetik. Tapi itu kalau kamu mencet huruf langsung keketik gitu. Bukan yang di print. Nah, terus ada juga bajak sawah menggunakan kerbau. Nah, sekarang udah jarang ya karena adanya traktor. Jadi sekarang kalau bajak sawah tuh biasanya menggunakan traktor, udah jarang menggunakan kerbau. Nah, perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi. Zaidan, baca Zaidan. Perkembangan teknologi transportasi kini maju pesat. Berbagai jenis alat transportasi manusia dulu. Alat transportasi menggunakan tenaga manusia atau hewan sebagai penggerak. Misalnya becak, delman, rakit, dan perahu. Sekarang alat transportasi menggunakan tenaga kimia dan listrik sebagai penggerak. Contohnya mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat, perahu, motor, dan kapal laut. Dah, Mes. Nah, dulu kan kita kayak taunya cuma becak, terus delman. Yang belum menggunakan mesin ya, baru bantuannya hewan. Atau kayak perahu, itu kan bantuannya emang dari air, tapi kita yang ngegerakin dayungnya. Nah, sekarang transportasi itu menggunakan tenaga kimia dan listrik sebagai penggerak. Contohnya kayak mobil, motor, kereta, pesawat, perahu, kapal laut. Itu kan rata-rata menggunakan listrik. Atau kalau kereta api itu kan menggunakan batu bara. Berarti ada perubahan energi kimia di dalamnya. Nah, ini Mantap. akibat perubahan sosial, modernisasi. Nah, perubahan yang lainnya. Gambar aku berubah. Ya, kamu ya, jangan gambar aku terus. Profil Kamil udah diubah dengan ayam.
Bukan Fazan. Halo Ajum. Ojo. Ayam. Ojom. Ojom. Ye. Iya wae. Enggak. Mana nih Ajri? Halo guys. Udah kita lanjut lagi aja ya. Bentar. Ini siapa? Nah, Mira. kita lanjut lagi ya. Bentar. Nah, perkembangan dari perkembangan pokoknya modernisasi ini memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Nah, coba Farel baca Farel. Sebentar. Perkembangan tersebut tentu memberikan pengaruh. Yang mana sih, Miss? Ini ya, Dari atas baca aja. Oh, Ya. perkembangan tersebut tentu memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti sarana transportasi yang cepat membantu masyarakat melakukan kegiatan dan lebih efektif dan efisien. Interaksi sosial masyarakat dapat terjalin dengan baik karena transportasi yang mendukung diadakan pertemuan di mana saja dan kapan saja. Nah, ya jadi karena adanya perkembangan perubahan sosial akibat modernisasi ini, jadi adanya sarana transportasi yang cepat membantu masyarakat melakukan kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Misalnya nih, sekarang kamu kan di Bekasi nih jam 8, terus kamu ada urusan di Sumatera jam 2 siang. Nah, bisa tuh langsung ke bandara terbang pakai pesawat. Jadi lebih efisien kan? Pesawat yang kamu naikin kalau ke Balikpapan. Terus ada interaksi sosial masyarakat dapat terjalin dengan baik karena transportasi yang mendukung diadakannya pertemuan di mana saja dan kapan saja, kayak yang tadi Miss jelasin lah. Nah, meskipun memberikan pengaruh positif, penggunaan alat transportasi modern juga perlu dilakukan secara bijak. Langkah bijak menggunakan alat transportasi modern misalnya dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, kalau misalnya kita berpergian sendirian nih, mendingan kita menggunakan kendaraan umum seperti kereta atau bus. Karena kan kita harus mengurangi polusi juga, karena kan kalau misalnya kita menggunakan kendaraan
kendaraan pribadi nih kayak mobil atau motor, sebenarnya itu kan ini kan memberikan polusi. Nah, itu juga memberikan pengaruh yang tidak baik ya. Nah, apalagi kalau misalnya jarak yang mau kita tempuh itu dekat. Nah, kita tuh pakai sepeda aja atau jalan kaki. Karena menyehatkan kan. Terus, kalau masyarakat ini dapat menyikapi perkembangan teknologi dengan baik, maka kehidupan kita akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik juga. Nggak hanya di bidang sosial, tapi di seluruh aspek manusia. Nah, ini ya, dampak modernisasi di kehidupan sosial, dampak positifnya meningkatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tadi dengan awalnya kan surat, terus sekarang pakai handphone lebih mudah, terus mempermudah pertukaran informasi baik dari dalam dan luar negeri, mempermudah dan mempercepat mobilitas manusia, barang serta jasa. Kayak dulu nih, kalau orang mau beli-beli itu kan pasti langsung datang ke tokonya, sekarang udah bisa belanja online gitu, karena pengiriman barang sudah sangat cepat dan bagus. Nah, sekarang ada juga dampak negatifnya, memicu adanya konflik akibat ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi, terus membuka peluang masuknya pengaruh asing yang tidak sesuai dengan norma sosial di Indonesia. Kalau memicu adanya konflik akibat ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi, misalnya tuh kayak ya itulah contoh kecilnya, misalnya nih di kelas nih ada yang punya handphone dan ada yang enggak. Nanti kan yang enggak punya handphone itu merasa kayak ketinggalan atau enggak bisa. Ya itu kan dia ada konflik juga dong jadinya. Kayak ada perbedaan sosial antara yang punya handphone ada yang enggak gitu. Nah, terus membuka peluang masuknya pengaruh asing yang tidak sesuai dengan norma sosial di Indonesia. Misalnya nih, kalau di Indonesia kan pakaiannya sopan-sopan dulu, sopan-sopan gitu. Nah, sekarang semenjak banyaknya pengaruh asing, kayak orang pengen nih kayak pakai bajunya kayak Korea gitu-gitu. Nah, itu kan tidak baik juga. Karena ada beberapa yang tidak sesuai dengan norma sosial di Indonesia. Nah, sekarang lanjut lagi. Nah, kehidupan masyarakat akibat modernisasi. Udah dijelasin ya, kalau modernisasi itu kan suatu proses pergeseran sikap dan perilaku masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Nah, salah satu dampak dari modernisasi itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, modernisasi ini juga dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, antara lain sebagai berikut. Nah, coba Kamil dibaca. Kamil. Ajri. Hah? Ajri. Iya, saya Adri. Ya udah, Zaidan aja, Zaidan baca Zaidan. Oke. Modernisasi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1. Bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, modernisasi mempengaruh terhadap pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap hal-hal baru. Terus, nah, lanjut lagi Ajri. Ya udah Ajri. Mana? Ini. Di kehidupan sosial, modernisasi dapat menimbulkan sikap mental yang positif.
seperti rajin, disiplin, adil, dan bersaing secara sehat. Dalam hal budaya, modernisasi dapat mengaruhi masyarakat untuk mempertahankan, menggantikan, atau menyesuaikan tradisinya terhadap perubahan yang terjadi. Nah, lanjut bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, modernisasi memberikan perubahan dalam berbagai bentuk kemudahan, seperti dalam transaksi keuangan menggunakan internet banking dan mobile banking. Selain itu, modernisasi juga memberikan kemudahan dalam berbelanja, misalkan berbelanja secara daring atau melalui online shop. Nah, tadi kan Miss jelasin, awalnya kita kalau mau beli barang-barang, kita datang ke tokonya, misalnya tokonya di sini nggak ada, kita cari lagi. Nah, sekarang udah gampang nih, ada online shop. Jadi kita cari aja barang yang mau dibutuhkan, terus bayarnya tinggal lewat mobile banking atau internet banking. Nah, itu mempermudahkan ya. Nah, dalam bidang pendidikan. Lanjut lagi, Jeri. Bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, teknologi internet dapat membantu guru dan siswa dalam mencari informasi seputar pendidikan. Teknologi berupa komputer memudahkan siswa dalam mengerjakan tugas dan juga memudahkan guru menyimpan data-data nilai siswa. Nah, ini ya dalam bidang pendidikan. Ya kayak sekarang aja kita bisa belajar secara daring. Zoom. Terus mempermudah siswa dalam mengerjakan tugas dan memudahkan guru untuk menyimpan data-data nilai siswa Iya, juga. memudahkan siswa buat nyontek. Nah, karena adanya modernisasi, ada dampak positif dan dampak negatifnya juga yang pasti. Nah, emang dampak positifnya memberikan kemudahan hidup, menciptakan obat baru untuk berbagai penyakit, meningkatkan produksi pangan, terciptanya lapangan pekerjaan. Nah, ada juga nih dampak negatifnya, terjadi pencemaran lingkungan, terjadinya pola hidup konsumtif. Konsumtif itu kayak boros, dengan adanya kemudahan-kemudahan kayak online shop kan, udah gampang nih belanja gitu, ya udahlah belanja terus gitu. Itu kan perilaku yang tidak baik ya. Terus adanya kesenjangan di bidang sosial dan ekonomi, terkikisnya nilai budaya lokal. Terus juga tadi yang kami sebutin, kayak kalian nih sekarang belajar daring pada nyontek gitu lewat Google. Miss, betul Miss. Makanya kalau Ramadan jangan di sekolah ya, ulangannya di rumah aja. Enggak. Lah, di sekolah, Mi. Aku nggak suka kalau di rumah, nggak enak. Janganlah, ntar blindly nggak laku. Makanya. Berikut beberapa perilaku dalam mengatasi dampak negatif. Nah, kalian tuh harus menggunakan internet dengan bijak tuh. Nggak usah melihat sesuatu yang nggak baik. Terus kalau menggunakan internet dengan bijak termasuk itu ya buat belajar. Kalian kalau buat belajar nggak apa-apa, tapi kalian malah buat nyontek itu kan juga berarti kalian tidak bisa menggunakan internet dengan bijak. Menyaring semua informasi dari luar dengan norma dan nilai yang telah dianut di masyarakat. Nih misalnya kalian yaitu banyak kemakan hoax kayak gitu. Jadi kalian kalau misalnya menerima informasi jangan langsung diserap gitu, tapi kalian harus menyaring ini kira-kira benar nggak ya, nggak langsung ya nih jangan kayak gini gitu. Nah, terus mengikuti kegiatan gotong royong, membudayakan hidup hemat dan suka menabung. Siapa yang suka menabung? Enggak pernah. Karena aku nggak pernah dapat uang. Aku pernah dulu, tapi udah dipecahin. Enggak apa-apa, jadi kalian Aku nggak pernah harus menabung karena aku nggak punya uang. Iya, tapi nanti kalau kalian Pernah sih dikasih menabung. uang, ya harus ditabung. Misalnya kalian jajan 5.000, Kalau dikasih uang kalian dikasih ke orang tua. kalian jajan
Aku jajan Miss di dulu sini. jajannya tuh 5.000 loh. Kalian sekarang jajannya pasti udah 20.000. Enggak. Ajri 50 tiap hari bawanya. Ya misalnya kalian jajan 50.000, 10.000 kalian jajan, 40.000 kalian tabung. Tuh. Enggak dong. Miss, Terus mending ulangan akhir hari apa, Miss? Besok. nah nanti dulu lagi belajar dulu. Eh, Tingkatkan kebudayaan sosial dengan cara berbagi. Dan sampai sini ada yang mau ditanyain tadi Ajri nanya ujian ya. Minggu depan Iya, kalian iya. ujian penilaian akhir. Ujian akhir 3 hari dong kan, Ya, Miss? terus enak aja itu seminggu semua pelajaran. Nah, minggu depannya kalian belajar buat USBN terus selama seminggu. Habis itu nanti kalian ulangkan deh 3 hari minggu depannya lagi. Itu 3 hari kapan, Miss? Tanggal Yang 3 hari berapa itu ya? tanggal berapa? 2 Berapa minggu April? 3 minggu lagi, 3 minggu lagi. Oh, berarti bukan awal April dong? Akhir. Ya, curang banget. Miss. Kenapa enggak itu lanjut Miss? Awal April? Nah, lanjut ya. Modernisasi dalam bidang transportasi darat. Nah, biasanya kan dulu itu kalian enggak kalian sih, kalian enggak ngerasain. Dulu itu kalau orang berpergian tuh menggunakan kuda, menggunakan onta kalau di Arab gitu. Nah, sekarang udah banyak transportasi, ada motor, mobil, kereta, pesawat. Kalau yang di darat motor, mobil, kereta ya. Nah, Sepeda motor. iya, ya motor, mobil, kereta. Nah, kemudian teknologi transportasi motor, Miss. Sepeda ya bermotor. sepeda motor dicirikan dengan alat transportasi yang memudahkan manusia. Contohnya alat transportasi yang memiliki tempuh waktu cepat. Contohnya kereta api. Nah, terus nih alat transportasi darat masa lalu dan masa sekarang tuh lihat. Becak, aku Kalian pernah naik becak. naik delman pernah nggak naik delman? Iya, pakai kuda. Pernah Lehernya, Miss, leher delman. Iya, pernah. Mungkin. Nggak tahu deh. Nah, tapi kan sekarang udah jarang ditemuin ya. Kalau dulu tuh kayak semuanya pakai kayak gitu. Di Jogja banyak. Iya ya itu kan kayak tempat wisata, bukan maksudnya kayak sehari-hari. Di sini kan jarang. Kalau dulu kan kayak transportasinya ya kayak gitu. Nah, dampak positif modernisasi alat transportasi darat. Kamil baca Kamil. Amil kalau Miss suruh baca langsung diam. Iya dong. Farel aja Farel. Tahu parah deh. Mana? Itu dampak positif dan negatif. Mempermudah distribusi barang karena dapat menjangkau daerah yang jauh. 2. Memudahkan dan mempercepat perjalanan. 3. Tidak menguras tenaga yang berlebihan. 4. Membuka peluang usaha. 5. Harganya cukup murah. 1. Meningkatkan dampak terhadap kehidupan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. 1. Meningkatkan kecelakaan lalu lintas. 2. Menimbulkan perilaku konsumtif. 3. Menimbulkan ketergantungan. 4. Menyebabkan polusi suara. 5. Menyebabkan kemacetan. Udah, Miss? Nah, itu ya dampak positifnya mempermudah distribusi barang, terus dan lain-lain. Terus dampak negatifnya juga meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Kalau dulu kan kalau pakai becak ya paling kalau misalnya ketabrak ya luka-luka sedikit doang kan. Tapi kalau sekarang kan Paling kayak kepalanya buntung. Kan. ya Serem lah. sekarang kan kayak lebih
tingkat kecelakaannya lebih tinggi. Kalau zaman dulu mau ketabrak becak. Nah, terus selain dampak untuk tadi apa? Dampak untuk kehidupan masyarakat, ada juga dampak untuk lingkungan. Kalau dampak positifnya kan gas buangan dari kendaraan bermotor dapat dimanfaatkan dalam proses fotosintesis tumbuhan. Terus lingkungan lebih tertata, terutama lingkungan buatan. Terus dampak negatifnya menimbulkan kelangkaan minyak bumi, berkurangnya area pertanian, menyebabkan polusi udara. Nah, selanjutnya dalam bidang transportasi air, kalau dulu kan pakainya perahu, nah sekarang tuh kita pakai kapal-kapal yang besar-besar. Transportasi air bermanfaat untuk masyarakat yang berpindah tempat antar pulau melalui jalur air. Nah, kalau di Indonesia apalagi ya, kan kita itu banyak sekali pulau-pulau. Nah, itu kita menempuhnya menggunakan transportasi air. Nah, kalau dalam transportasi udara untuk menyingkat waktu perjalanan, namun kekurangannya dari transportasi udara, biaya perjalanannya lebih mahal dibandingkan dari transportasi darat maupun laut. Nah, ini juga ada dampak positif dan negatif di kehidupan masyarakatnya. Kalau dampak positifnya kan menjangkau daerah yang sulit, mempercepat distribusi barang, dan lain-lain. Kalau dampak negatifnya kan meningkatkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas, menyebabkan polusi udara, menimbulkan ketergantungan. Dan ini juga ada dampak positif terhadap lingkungan dan dampak negatifnya. Lingkungan lebih tertata, tapi kalau dampak negatifnya merusak ekosistem bawah laut seperti terumbu karang dan ikan, menimbulkan kelangkaan minyak bumi untuk bahan bakarnya kan, menyebabkan polusi udara. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, nih dengerin Miss ya. Yang IPS itu tugasnya nanti Miss share di grup sama di Google Classroom juga. Terus yang IPA udah Miss share di Google Classroom. Nah, itu yang kemarin belum ngerjain IPA, berarti sekarang tugasnya IPA dan IPS. Kalau yang belum ngerjain IPS, yang udah ngerjain IPA, berarti tugas hari ini IPS doang. Oke? Miss share tugasnya di Google Classroom. Sekarang ya, kerjain. Miss. Apa? Miss, aku mau ke rumah sakit. Sore boleh gak? Boleh. Ayo. Ya udah, Kalau bisa sekian besok meeting corona, dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.